Saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini ya kita sudah masuk di 2 Tesalonika. Wow. 2 Tesalonika. Ya. Oke, nah sebagai pendahuluan, jadi Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang sama ya, yang ia pernah surati di 1 Tesalonika ya, ditujukan kepada orang yang sama. Dan mungkin surat yang kedua ini tidak lama sesudah surat yang pertama. Nah, jikalau hubungan Paulus dengan jemaat Tesalonika di surat yang pertama ya, nadanya seperti perawat lembut yang merawat anak kecil ya. Gaya bahasa, gaya penulisan itu seperti ya ibu asuh yang sedang bicara kepada anak kecil. Tapi di 2 Tesalonika ini ya nadanya agak keras ya. Seperti bapak yang mendisiplinkan anak-anak yang kurang disiplin ya. Jadi ya ini gaya bahasanya, penekanan kata-katanya, kalimatnya, suratnya agak lebih disiplin, agak sedikit keras ya. Nah, untuk mendewasakan tentunya jemaat-jemaat di Tesalonika. Namun demikian Paulus memuji mereka karena iman mereka yang teguh ya, dan mendorong mereka lagi untuk tetap setia dalam penganiayaan yang mereka hadapi. Jadi ya mereka jemaat di Tesalonika, mereka juga mengalami penganiayaan ya, penindasan ya. Saya bacakan di pasal 1 ayat 3 sampai 7. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya. Jadi iman mereka makin bertambah dan kasih mereka terhadap sesama mereka itu semakin kuat. Itu sebabnya Paulus mengucap syukur. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi saudara bayangkan, mereka dalam penganiayaan, mereka dalam penindasan, tetapi iman mereka semakin bertambah ya. Bukan melemah tetapi semakin bertambah. Itu sebabnya Paulus bersyukur. Dan kasih mereka terhadap yang lain ya semakin kuat. Nah, luar biasa saudara. Nah, bagian utama dari surat ini sesungguhnya membahas tentang hari Tuhan ya pada akhir zaman. Ya, di sana kita bisa baca dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12 ya. Ini bicara tentang hari Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau dari pasal 2 ayat 2 ya, saya bacakan nih pasal 2 ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi tampaknya dari beberapa orang jemaat ya, entah itu melalui ilham roh atau nubuatan ya, maupun di sana Paulus tuliskan oleh pemberitaan atau surat ya, atau lewat laporan berita lisan atau surat ya, kata Paulus ini ya, bahwa masa kesengsaraan besar dan hari Tuhan sudah mulai ya. Jadi mereka bingung, mereka pikir wah ini sudah mulai ini ya, bahwa Yesus sudah mau datang. Buktinya mereka mengalami penganiayaan dan penindasan. Jadi mereka berpikir, wah ini Yesus sudah mau dekat. Sudah dekat mau datang ya. Nah, di surat ini Paulus memperbaiki kesalahpahaman mereka ini ya, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya ada 3 peristiwa penting yang menandai tibanya hari Tuhan ya. Pertama, akan terjadi kemurtadan dan pemberontakan yang besar. Ayat 3 tuh, pasal 2 ayat 3 ditulis sana. Kemudian penahanan yang ditentukan oleh Allah terhadap kejahatan akan diangkat ya.
di ayat 6 dan 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, si jahat ini, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi itu saudara ya, bahwa ada Paulus mau menjelaskan bahwa akan terjadi kemurtadan sebelum hari Tuhan tiba, ada penahanan ya terhadap si pendurhaka, dan manusia, dan si pendurhaka itu, manusia durhaka itu akan dinyatakan. Itu tanda-tanda akan hari Tuhan datang ya, datangnya hari Tuhan di pasal 2. Nah, jadi Paulus menegur mereka dalam gereja yang mempergunakan penantian akan kedatangan Yesus sebagai alasan untuk tidak bekerja. Jadi ia mendorong semua orang percaya untuk hidup dengan rajin dan disiplin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, karena mereka pikir ya hari Tuhan sudah dekat, buktinya mereka mengalami penganiayaan, sehingga ada beberapa dari mereka sudah tidak mau bekerja lagi ya. Mungkin mereka berpikir ya buat apa bekerja, toh Tuhan Yesus sudah mau datang ya kan. Mencari sesuatu pun tidak ada gunanya karena nanti mau tinggal di surga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tetapi ya Paulus menegur mereka lewat surat ini ya, mendorong mereka untuk tetap rajin dan disiplin. Seperti biasa saja melakukan tugas-tugasnya ya. Nah, kita bisa baca di pasal 3 6 sampai 12 ya. Nah, pertanyaannya mengapa ia menulis lagi ya? Toh Paulus sudah pernah datang ke sana, kemudian dia melayangkan surat yang pertama, kenapa dia harus melayangkan surat yang kedua? Nah, saudara, gereja pada saat itu masih mengalami penganiayaan ya. Meskipun kita tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukan penganiayaan, karena tidak jelas juga dalam tulisan Paulus ini siapa yang menganiaya mereka. Mungkin orang Yahudi ya, tetapi mereka ya jemaat berada dalam kondisi yang berat. Mereka dianiaya, mereka ditindas, tapi tidak tahu, tidak ditulis di sini siapa yang menindas mereka. Sehingga mungkin mereka mulai meragukan apa gunanya menjadi Kristen ya. Karena dalam keadaan seperti itu ya siapapun pasti ya tergoda untuk menyerah ya. Karena wah, kok hidup Kristen kok nggak enak ya. Justru mungkin dulu masih hidup dalam budaya tradisi berhala ya, mereka tidak mendapat penganiayaan. Justru ketika mereka meninggalkan ya, kepercayaan mereka mengikuti Yesus, mereka memperoleh penganiayaan, mendapatkan penganiayaan ya. Itu mungkin mereka mulai meragukan iman. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa Paulus menulis surat yang kedua ini. Nah, ketika Paulus menulis surat yang pertama, mereka sedang bingung tentang kedatangan Yesus kembali. Nah, rupanya sebagian dari mereka terpesona dengan masalah itu, yang juga selalu menjadi godaan bagi Kristen. Ya. Dan ada pula yang mengalami obsesi, sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal lain. Ya. Terobsesi, hari Tuhan sudah mau datang, ya udah buat ngapain mau lakukan hal-hal lagi yang duniawi. Ya, kira-kira seperti itu. Buat apa? Ya, Yesus sudah mau datang segera. Mereka sudah, banyak dari mereka tidak mau melakukan apa-apa lagi ya. Nah, itu sebabnya ini juga yang salah satu mendorong Rasul Paulus untuk menulis surat yang kedua. Nah, kepada jemaat Tesalonika. Nah, meskipun Paulus telah menjelaskan secara rinci ya, panjang lebar waktu ia bersama-sama dengan mereka, pernah dia bertinggal di mereka, karena jemaat ini juga Paulus yang bentuk ya. Nah, tetapi ia tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan semua ya, pengajaran, semua apa yang didapatkan dari Tuhan ya, melalui Roh Kudus ya. Dia sepertinya dia belum semua dia sampaikan ya. Atau mungkin juga sebagian dari mereka sudah lupa ya, apa yang pernah diajarkan ketika dia ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan di surat yang pertama mungkin mereka sudah lupa. Nah, itu sebabnya dia tulis lagi, dan ada beberapa hal yang dia
review lagi, dia ingatkan kembali di dua Tesalonika ini ya. Ya. Kemudian ya sebagian mereka mengharapkan Yesus datang segera ya. Jadi ada juga yang ya udah datang hari ini ya, besok ya, paling tidak waktu dekat ini ya. Jadi mereka sangat bergairah ya untuk cepat, nggak usah lama-lama lagi Tuhan Yesus datang ya. Jadi mulai ada kegoyahan ya di gereja. Jadi ada yang terobsesi, tapi ada yang ya seperti biasa ya, itu sebabnya surat ini ditulis ya. Kemudian selain itu ada beberapa orang yang benar-benar menyesatkan ya, dari mereka ya, dari kelompok mereka itu ya, menyesatkan orang Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus sudah datang kembali. Nah, dan lebih dari itu mereka mengatakan itulah yang diajarkan oleh Paulus, sama seperti yang sudah-sudah ya. Pasti ada orang yang ingin mengisi masa penantian ini dengan mencari jawaban kapan kedatangan Yesus yang kedua itu akan terjadi. Jadi ada kelompok yang lain juga ya, yang menyesatkan teman-teman mereka yang lain ya, bahwa Yesus sudah datang ya, mungkin datangnya di Yerusalem kan, mereka jauh nih Tesalonika. Dan justru itu yang diajarkan Paulus, bahwa dia sudah datang sebenarnya. Nah, jadi mulai ada yang menyesatkan ya. Nah, itu sebabnya surat ini ditulis untuk meluruskan ya. Nah, sebagian orang tidak lagi mencari nafkah. Ada kemungkinan disebabkan karena ya obsesi tadi ya, tentang kedatangan Yesus kembali di akhir zaman, jadi mereka sudah malas bekerja. Dan kemudian boleh juga ya, karena cara hidup mereka pada waktu itu kan mereka saling mengasihi. Jadi saling berbagi ya. Yang tidak punya diberikan sama yang punya ya, apa yang dimiliki si A ya menjadi milik juga si B ya, karena itu gereja mula-mula kan seperti itu saudara, sehingga ada sebagian dari mereka tidak bekerja ya, kemungkinan juga itu salah satunya ya, tidak bekerja karena toh saya pasti dibantu, toh pasti saya dikasihi sama saudara-saudara saya yang lain ya. Nah itu ya, meskipun kita tidak tahu persisnya, tetapi dalam surat ini Paulus dengan tegas ya menasihati mereka. Jadi pasal 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Paulus harus menganjurkan mereka untuk mempertahankan standar Kristen juga ya di surat ini. Meskipun karena itu harus putus hubungan dengan mereka yang tidak sejalan ya. Nah, di ayat 14 sampai 15 saya baca buat saudara. Ini penting ini saudara, pasal 3 ya. Dan ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini. Ya, dan mereka menghiraukan ya apa yang disampaikan Paulus dalam surat ini. Apa yang Paulus sampaikan? Tandailah mereka, tandailah dia. Dan jangan bergaul dengan dia. Supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, jadi terima kasih dalam Tuhan. Ya, kalau ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat kepala batu, ya kira-kira seperti itu ya. Paulus bilang udah tandai ya, jangan bergaul lagi dengan dia, tapi jangan anggap dia sebagai musuh ya. Jadi ini jelas ya. Karena sekarang banyak orang Kristen salah kaprah tentang kasih ya. Ada orang-orang yang kepala batu, yang orang-orang yang tidak mau dengar firman Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang ingin ya kadang-kadang troublemaker di gereja pelayanan ya kan. Dan sementara mereka harus disiplinkan karena mereka tidak taat, tidak mau mendengarkan nasihat ya. Nah, itu firman Tuhan katakan ya mereka harus ditandai, mereka jangan bergaul ya, tetapi jangan dimusuhi. Tetapi kan banyak orang bilang, oh meskipun dia berbuat dosa, meskipun kita harus mengasihi sepenuhnya. Nah itu kalau firman Tuhan ajarkan tidak seperti itu. Orang-orang yang tidak keras kepala, orang itu ya sudahlah. Ya. Kita firman Tuhan katakan ya tandai, jangan bergaul. Ya, bergaul malah dengan mereka ya.
tapi jangan musuhi. Kita tetap mendoakan. Nah, ajaran-ajaran utama dalam kitab 2 Tesalonika ini yang pertama, saudara, di pasal 1 ayat 1 sampai 12 ini tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Di bagian ini dijelaskan bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah penghiburan besar di tengah-tengah penganiayaan dan kesukaran yang ditanggung oleh orang-orang Kristen demi nama Kristus. Kemudian ajaran utama yang kedua di pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, ya. Ini bicara tentang pengajaran tentang peringatan mengenai saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam bagian ini jelaskan bahwa saat kedatangan Kristus dua kali akan diawali dengan adanya kedurhakaan besar, ya. Karena itu ya kita perlu membenahi pikiran yang salah tentang hari Tuhan. Ya. Jadi ini ya ditegur oleh Paulus supaya bagaimana kita memandang hari Tuhan itu, ya. Jangan pikiran kita keliru. Oh, hari Tuhan tuh begini, buat apa? Nggak perlu bekerja, ya, dan lain sebagainya. Tapi ya, artinya pikiran harus benar, ya. Cara hidupnya juga harus benar. Ya, kita bekerja seperti biasa. Tanggung jawab kita lakukan seperti biasa. Karena kita juga sudah ada di penghujung akhir zaman, ya. Jangan seolah kita terobsesi juga, ya. Kita tetap berdoa dan bekerja dalam penantian itu, ya. Berjaga-jaga, ya, melakukan tugas kita seperti biasa. Karena Yesus datang seperti pencuri, kita tidak tahu kapan dia. Ya. Kita tetap berjaga-jaga dan berdoa dan tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kemudian pengajaran di pasal 3 ini pengajaran tentang berdoa dan bekerja, ya. Dan ya, jadi kitab 2 Tesalonika ini dapat diketahui bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali belumlah terjadi, ya. Dan kedatangan Kristus ini merupakan pengharapan yang memberikan penghiburan dalam penganiayaan sebagai orang-orang Kristen. Ya. Jadi kita tetap terus berharap, ya, akan kedatangan Tuhan Kristus, dan kedatangan Tuhan itu pasti Tuhan pasti datang karena itu janjinya, ya. Harus percaya, ya, bahwa Tuhan pasti datang. Sebabnya kita tetap terus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, pesan penting apa dari 2 Tesalonika ini, saudara? Yang pertama, tentang penghakiman mutlak pasti ada, ya. Pasti ada penghakiman, saudara. Allah akan menghakimi orang yang jahat. Nah, saya baca deh. Ayat 8 dan 9, saudara. Pasal 1. Saudara perhatikan. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ada dua kelompok orang yang dihakimi kalau dari ayat ini. Yang pertama, mereka yang tidak mau mengenal Allah, ya, kepala batu, tidak mau menerima meskipun sudah disampaikan kabar baik, Injil, tidak mau menerima, menolak. Dan yang kelompok yang kedua, mereka yang tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Artinya, ini orang sudah percaya Yesus, ya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan Israel, tapi tidak mentaati Injil. Nah, mereka juga akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh suam-suam kuku, ya. Kita dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Bukan kita yang pilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi Yesus, Dia Tuhan itu yang memilih kita, ya, menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, orang Kristen, itu anugerah karena Tuhan yang memilih kita lewat Roh Kudus. Nah, itu sebabnya, ayo taati firman-Nya supaya kita tidak menjalani hukuman kebinasaan. Ya, ayat 9 kata. Artinya jadi Kristen tuh harus serius. Betul, bukan berarti serius tuh fanatik
Oh, kita tidak bergaul dengan orang yang tidak seiman. Bukan begitu. Tetapi apa yang firman Tuhan sampaikan? Injil Yesus. Apa yang Injil Yesus katakan? Saling mengasihi. Ya, mengasihi dengan orang yang tidak seiman pun kita harus mengasihi. Banyak firman Yesus ya yang disampaikan. Itu saja yang kita taati ya, dalam kehidupan kita. Yang kedua, bicara tentang penghakiman, bahwa di tengah-tengah penghakiman juga Allah memberikan kelegaan kepada orang percaya ya. Ayat 7. Kemudian orang percaya harus bertahan dalam penganiayaan. Itu merupakan suatu bukti ya. Penghakiman, bukti bahwa dia pun ya, sebagai layak menjadi warga kerajaan Allah ya. Ayat 5, pada suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi penghakiman itu adalah bukti ya, bahwa ada orang percaya yang diselamatkan dan menerima ya suatu anugerah menjadi warga kerajaan Allah. Kemudian bicara tentang penghakiman itu kita harus bersiap-siap untuk menantikan kedatangan Yesus. Ya, Saudara bisa baca di ayat 11. Kemudian kita akan ambil bagian dalam kemuliaan Kristus di pasal 1 ayat 10 dan pasal 2 ayat 14. Terus kita harus tetap bersabar di pasal 2 ayat 1-2 ya. Pas sabar dalam kesesakan, sabar dalam penganiayaan. Jadi saudara-saudara, di tengah pandemi corona ini kita harus tetap juga sabar ya. Saudara, mungkin banyak saudara yang sudah ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan masukan dan lain sebagainya, alami krisis ekonomi, ya tetap harus sabar. Kemudian ayat 10 ya, Paulus mengingatkan kepada jemaat pesan penting karena akan ada penghakiman ya. Harus waspada terhadap tipu daya setan. Jangan sampai kita tertipu ya oleh setan sehingga akhirnya kita menerima penghakiman dari Tuhan itu. Ya, hukuman yang kebinasan selama-lamanya. Ayat 10 tuh. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi pendurhaka itu ya, dia bekerja dengan mengadakan tipu daya dan mujizat-mujizat palsu di ayat 9. Kemudian yang penting ya Allah mempunyai rencana ya. Rencananya ya tentunya rencana Allah bahwa Yesus akan datang kembali ya. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akan ada penghakiman. Kemudian di Paulus juga mengingatkan bahwa bukan juga Yesus, Allah punya rencana, iblis juga punya rencana ya. Jadi kita harus tetap waspada dengan serangan iblis ini. Kemudian kedurhakaan itu sedang ditahan kata Paulus. Saya bacakan pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kedurhakaan maksudnya. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi pada zaman itu ya, Paulus mengingatkan bahwa karena jemaat berpikir, wah ini sudah penganiayaan, ada pendurhaka ya. Tapi Paulus mengingatkan bahwa pendurhaka itu masih ditahan. Meskipun ya sudah mulai ada ya pekerjaan dari si pendurhaka itu sudah mulai bekerja, tetapi masih ditahan-tahan lah kira-kira seperti itu. Kemudian harus waspada terhadap hal yang menyesatkan. Yang ketiga, ya, Paulus menasihatkan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka harus melanjutkan pekerjaan mereka ya. Bahwa tidak boleh malas di pasal 3 ayat 6, tidak boleh meminta dari orang lain ya. Tidak boleh menjadi jemu untuk berbuat baik ya. Ya, semua tertera di ayat 13. Kemudian tidak boleh menyebabkan orang menjadi malas ya. Karena kita baik sama orang, kita selalu mengasihi orang, kita memberi kepada orang. Nah, akhirnya orang itu bergantung pada kita, dia tidak mau bekerja
ya dia jadi malas. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita pun ya sebagai orang percaya tidak boleh menyebabkan orang lain malas. Karena firman Tuhan mengajarkan orang harus bekerja. Orang Kristen itu tidak boleh malas. Jadi jangan salah dalam hal berbuat baik kepada orang. Kebaikan kita nanti membuat orang jadi malas, itu jadi salah juga, saudara. Nah, kemudian tentang teruskan apa yang telah engkau mulai. Ya, meskipun hari Tuhan segera tiba, tapi Paulus juga mengingatkan, ya, teruskan ya, bahwa kita harus layak terhadap panggilan Allah. Ya. Akhirnya hidup yang layak, hidup yang berkenan, ya itu yang harus kita terus hidupi. Harus kita pegang hidup yang berkenan itu. Dan kita harus tetap teruskan dalam tujuan dan pekerjaan baik. Oh, mereka sudah memulainya itu. Punya tujuan dan pekerjaan baik, yang itu harus teruskan. Mereka sudah memulai dengan memuliakan Kristus. Nah, itu harus diteruskan. Mereka sudah mulai dengan berdiri teguh, ya meskipun ada badai, penyiksaan, penganiayaan. Nah, itu harus terus dipegang, ya harus terus dilakukan. Mereka sudah memulai dengan memegang kebenaran, nah itu harus diteruskan. Mereka sudah mulai dengan bekerja dan bersaksi, ya. Nah, itu pun harus diteruskan. Itu yang nasihat Paulus kepada kita. Paulus juga mengingatkan bahwa Allah berada di pihak kita. Allah yang membuat kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. 13, pasal 2 ayat 13. Allah menjadikan kita miliknya melalui rohnya, ya. Pasal 2 ayat 13. Allah memanggil kita oleh Injil, ya. Pasal 2 ayat 14. Allah yang sungguh-sungguh setia dan dapat dipercaya. Pasal 3 ayat 3. Allah menguatkan hati kita dari si jahat. Pasal 3 ayat 3. Ya. Allah yang selalu menjaga kita. Allah yang memberi kita damai sejahtera. Allah yang menyertai kita di pasal 3 ayat 16. Jadi nah ini yang disampaikan Paulus bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada di. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari 2 Tesalonika ini dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari? 2 Tesalonika ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kita tidak dapat bebas begitu saja. Ingat, karena Tuhan itu adil. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya, hidup semena-menanya. Ingat, Allah itu adil. Yang jahat dihukum, yang baik itu mendapat reward, dapat penghargaan. Jadi, kebebasan artinya kita dibebaskan dari dosa, bukan kita hidup sebebas-bebasnya. Itu yang mau ditekankan. Ajaran yang boleh kita dapat. Yang kedua, bahwa orang Kristen mempunyai hari depan. Meskipun hari ini dalam kesulitan, tapi hari depan, masa depan yang penuh pengharapan. Jadi dalam kesulitan kita harus dapat yakin, ya. Kita harus dapat berharap kepada Tuhan, kita harus dapat tetap bertahan, kita harus dapat terhibur, ya, karena Roh Kudus hibur. Jadi jangan bersungut-sungut. Kemudian yang ketiga, Allah duduk sebagai pengendali. Ia mengendalikan kita. Meskipun kita bukan robot, ya, kita dikendalikan bukan dengan seperti dengan remote control robot, remote mengontrol, remote robot, ya, mengendalikan robot. Kita tidak seperti itu. Tuhan berikan kita free will. Mengendalikan di sini artinya Tuhan yang mengatur bumi ini, ya. Semua dalam kendali Tuhan. Tuhan lihat, ya. Bukan Tuhan yang atur, ya. Oh, ini harus begini, ini harus begitu, bukan. Tapi dikendalikan artinya dalam pengawasan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Artinya Tuhan, pandangan Tuhan selalu, ya, ada di bumi ini. Dia melihat siapa yang jahat, siapa yang baik, ya. Siapa yang setia, siapa yang taat, siapa yang hidup dalam kemunafikan. Nah, itu maksudnya. Yang mengendalikan hidup kita, hati kita, dia tahu keadaan kita, ya. Kejadian-kejadian di dunia, ya. Bahkan perbuatan orang jahat pun, ya, Tuhan tahu. Itu maksudnya. Mengendalikan. Kemudian
kerja itu bukan dosa. Karena kerja itu kehendak Allah ya. Kita harus melakukan suatu pekerjaan. Kehendak Allah kita harus dapat hidup atas penghasilan kita sendiri. Kita tidak boleh punya mental beggar ya, pengemis. Yang selalu berharap dibantuin orang terus ya. Kita harus bekerja. Kita harus hidup dengan penghasilan kita. Karena Tuhan udah kasih hikmah, kasih kekuatan, kasih kesehatan. Tidak boleh malas, tidak boleh menggantungkan diri pada orang lain. Yang kelima, menghadapi orang yang mempermalukan ya, kita harus memperingatkan mereka. Harus mendorong mereka. Harus memperlihatkan kesancaran mereka. Mengasihi mereka, mendisiplinkan mereka. Ini tema-tema kunci. Yang pertama bicara tentunya kedatangan Tuhan. Tema-tema kunci dari 2 Tesalonika. Yang kedua bicara tentang ada penghakiman ya. Kemudian ada bicara setan bahwa dia akan dimusnahkan. Kemudian ada tema tentang bertahan ya. Orang Kristen harus tetap bertahan. Ya. Karena penderitaan, kesulitan. Bagi saya sebagai orang Kristen itu satu paket. Ya. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata, jika engkau ingin mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Jadi setiap orang Kristen itu harus pikul salib. Makanya saya bilang kalau orang Kristen kali penderitaan biasa, satu paket. Satu paket. Dan itu selalu yang disampaikan oleh rasul-rasul, oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Ya. Mati di kayu salib, dia menderita ya, disiksa, bahkan mati ya. Bahkan di Petrus juga menasihatkan kepada jemaat bahwa penderitaan itu karunia. Jadi kita harus tetap bertahan. Kita nggak bisa menghindar dari kesulitan. Kalau kita tetap orang beriman, orang percaya, ya kesulitan, tantangan, kepahitan hidup, ya itu satu paket. Nah, itu sebabnya Daud bilang, ya, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Tetapi di lain ayat Daud berkata, ya Tuhan gembalaku yang baik, yang membaringkan aku di padang rumput yang luas. Ya. Kadang Tuhan bawa kita di padang rumput, Tuhan ya izinkan kita melewati lembah kekelaman. Ya itulah kehidupan kekristenan, saudara. Jadi tidak selalu melewati kehidupan yang baik dan tenang. Ya kita kadang-kadang harus melewati badai. Ya. Supaya apa? Supaya iman kita semakin didewasakan. Jadi penderitaan satu paket. Jadi orang Kristen kita tidak terluput dari penderitaan. Terima dengan sukacita, dengan hati bersyukur. Sekian, haleluya. Puji Tuhan. Semoga pelajaran malam hari ini memberkati saudara. Jika saudara diberkati dengan pelajaran malam hari ini, saudara share kepada orang-orang yang saudara kasihi sehingga mereka pun diberkati ya dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.